kita mesti bisa menjalani hidup minimalis versi kita sendiri. Karena apa yang jadi kebutuhan saya sama kebutuhan kamu itu kan beda. Jadi kita mesti bisa tahu sendiri batas cukupnya kita seberapa. Halo, saya Gloria Parinusa. Saya punya YouTube channel yang membahas tentang gaya hidup minimalis dan pengembangan diri. Gaya hidup minimalis itu apa sih? Sebetulnya gaya hidup minimalis itu kalau menurut saya, itu bagaimana kita menikmati hidup dengan rasa cukup. Kita tahu kalau sekarang ini kita hidup di era konsumerisme, di mana gampang banget untuk mendapatkan segala sesuatu. Tinggal pencet-pencet, datang tuh barang yang kita mau, ya kan? Udah gitu belum lagi iklan-iklan gangguin kita, bujuk-bujukin kita untuk membeli banyak barang. Nah, hidup minimalis mengembalikan fokus kita untuk kita bisa lebih mengerti apa yang sebetulnya jadi kebutuhan kita, apa yang jadi keinginan. Menikmati hidup dengan rasa cukup. Awal mula ketemu dengan hidup minimalis sebetulnya konsepnya itu minimalism itu sebetulnya buat saya waktu itu hanya sebagai estetika aja. Jadi waktu tahun 2008 saya sama suami pindah rumah. Waktu itu gambaran kami tentang rumah itu adalah rumah yang minimalis, rumah yang kecil, terus gak banyak barang gitu. Kenapa? Karena saya nggak suka beres-beres. Kami di rumah nggak pakai asisten rumah tangga, jadi semua kami kerjakan sendiri gitu. Suami istri bagi tugas, anak-anak juga dikasih tugas juga gitu. Jadi kita bisa ajarin anak-anak untuk bisa mandiri. Misalnya cuci piring sendiri, terus udah gitu. Kalau misalnya selesai pakai barang, balikin lagi ke tempatnya gitu. Tapi pada saat itu saya masih suka belanja-belanja, masih punya banyak banget keinginan gitu. Mau ini, mau itu gitu kan. Mau upgrade ini, upgrade itu gitu. Tapi suatu saat di tahun 2014, saya dengar firman Tuhan di gereja. Nah, firman Tuhan ini yang eye opening banget buat saya karena pada saat itu pendetanya bilang gini, sebenarnya hidup kita di dunia ini singkat, cuman sementara. Kenapa kita harus hidup dengan berbagai macam kesenangan dunia? Kenapa kita harus terikat dengan dunia dan segala keindahannya? Nah, saat itu saya mikir, oh iya benar juga ya. Terus begitu entah bagaimana saya ketemu dengan gaya hidup minimalis. Saya lupa sih gaya hidup minimalis ini ketemunya di mana ya? Apakah lewat YouTube atau lewat buku? Saya lupa. Tapi pada saat itu ya saya happy aja gitu. Begitu ketemu ini dia nih gaya hidup yang saya harus belajar gitu. Jadi sesudah itu saya mulai banyak baca buku tentang gaya hidup minimalis. Saya jadi ngerti konsep hidup minimalis secara keseluruhan. Jadi gini, sebenarnya dari lahir kita semua minimalis. Kita nggak bawa apa-apa datang ke dunia ini. Kemudian sesudah itu, kalau misalnya kita butuh sesuatu, kita tinggal nangis. Nanti orang tua kita yang akan kasih. Lapar nangis, terus kedinginan nangis gitu kan. Nanti orang tua yang akan kasih. Naik jadi anak-anak, kemudian kita mulai mengerti apa itu keinginan. Makanan yang ini enak, makanan itu nggak enak, saya mau yang ini aja gitu. Naik lagi jadi remaja. Begitu kita jadi remaja, mulai tuh membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Lihat di sekolah temen punya tas yang bagus, pengen deh punya tas kayak gitu ya supaya keren kayak dia. Sepatu yang lagi in sekarang yang kayak gini, mau deh sepatu yang kayak gitu. Nah, di masa remaja udah mulai membanding-bandingkan diri begitu. Nah, kemudian masuk ke masa kuliah, dewasa lah ya, udah dewasa. Begitu udah dewasa, kita tuh udah mulai punya uang sendiri, keinginan makin banyak. Nah, dengan begitu akhirnya makin banyak hal yang kita beli sampai akhirnya kita terlilit hutang, hidup jadi nggak enak, nggak bisa menikmati hidup. Jadi sebenarnya pada saat kita kembali nanti pulang lagi meninggalkan dunia ini, kita balik lagi jadi minimalis lagi gitu. Jadi dengan pengertian ini saya ketemu hidup minimalis dan saya mulai belajar lebih banyak lagi soal hidup minimalis.
Bagaimana cara memulai hidup minimalis? Saya kasih beberapa tips ya. Yang pertama, bedakan dulu mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau kebutuhan kita tahu ya, kalau sesuatu yang kalau nggak ada barang itu, kita akan susah berfungsi dengan baik. Contoh sederhana aja, misalnya apa ya, sepatu olahraga. Kalau sepatu olahraga itu kebutuhan, kenapa? Karena kalau nggak ada sepatu olahraga, kita nggak bisa olahraga pakai sendal atau pakai sepatu pantofel yang pergi ke kantor. Kaki kita bisa cedera gitu kan. Jadi kita mesti punya sepatu olahraga, itu jadi kebutuhan. Nah kalau keinginan itu apa? Keinginan adalah segala sesuatu yang kalau nggak punya pun nggak masalah gitu. Misalnya udah punya sepatu olahraga warna hitam atau putih, tapi begitu pergi ke mall, lihat sepatu olahraga warna merah gitu, ih bagus banget nih kalau pakai baju merah terus sepatunya merah juga, terus pengen beli, itu keinginan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, lakukan decluttering secara reguler. Decluttering itu apa? Decluttering itu proses memilah-milah barang. Jadi sebenarnya barang-barang di rumah kita itu ada barang yang kita pakai, yang kita gunakan, ada barang yang cuma memenuhin rumah aja. Dibeli abis itu nggak dipakai, ya kan? Nah sekarang kita harus bisa memilah-milah nih. Yang mana barang yang harus disimpan, yang mana barang yang harus disingkirkan. Disingkirkan itu bisa 3 macam. Yang pertama, kalau misalnya masih punya harga jual, misalnya beli tas harganya mahal, tapi udah nggak mau dipakai lagi, ya udah kalau gitu dijual aja. Sekarang di online juga banyak banget situs-situs yang bisa untuk jualan online barang-barang second. Kemudian yang kedua, didonasikan. Kalau misalnya masih layak pakai, sebaiknya didonasikan aja. Kalau udah nggak layak pakai, ya dibuang. Misalnya make up, masih banyak kan, sayang nih kalau dibuang gitu kan. Biasa kita seperti itu. Tapi ya udah, kalau memang udah kadaluarsa, ya harus dibuang. Kalau nggak, kulit kita nggak bagus kan buat kulit kita. Gitu, contohnya itu. Yang ketiga, batasi jumlah barang yang ada. Udah melakukan decluttering, rumah kita udah rapi, udah bersih. Nah sekarang kita mesti bisa jaga jumlah barang yang masuk ke dalam rumah kita. Setiap kali mau beli barang baru, dipikirkan dulu nih, sebetulnya saya perlu nggak sih beli barang ini? Kalau memang nggak perlu, nggak usah dibawa pulang gitu. Kemudian pastikan juga bahwa tempat penyimpanan yang ada itu sebetulnya cukup. Jadi jangan sampai tempat penyimpanannya itu jadi berlebihan lagi, kita bawa barang lebih banyak lagi ke rumah gitu. Jadi kita mesti jaga supaya jumlah barang yang kita punya itu tetap sesuai lah dengan yang cukup di yang penyimpanan yang ada gitu. Kemudian yang keempat, jangan hidup lebih dari kemampuan. Usahakan sebisa mungkin tidak berhutang, karena kita nggak bisa dikit-dikit hutang. Kita mesti bisa hidup sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Kalau nggak mampu jangan beli. Kalau mampunya beli motor, nggak usah beli mobil. Kalau mampunya rumah kecil, nggak usah beli rumah besar. Nanti kita jadi stres gitu kan. Jadi usahakan kita bisa hidup dengan rasa cukup. Gimana caranya supaya tetap konsisten menjalani hidup minimalis? Kita mesti bisa menjalani hidup minimalis versi kita sendiri. Karena apa yang jadi kebutuhan saya sama kebutuhan kamu itu kan beda. Jadi kita mesti bisa tahu sendiri batas cukupnya kita seberapa. Ada satu quote bagus yang bilang begini, more than enough is indulging, less than enough is depriving, enough is the sweet spot in the middle. Jadi kalau kita hidup lebih dari cukup, kita nggak akan pernah puas. Kita selalu merasa kurang. Dan kalau kita hidup kurang dari cukup, kita juga pasti terus-terusan maunya nggak bisa, karena itu kebutuhan kita. Kita nggak bisa hidup kurang dari cukup, nanti kita jadi sengsara juga. Jadi kita sendiri yang tahu batas cukupnya kita masing-masing berapa gitu. Jadi kita sendiri yang tentukan, kita sebetulnya gaya hidup minimalis yang cocok buat saya itu yang seperti apa. Nggak usah ikutin orang lain. Kalau orang lain bisa hidup ekstrim minimalis yang bajunya putih terus setiap hari, nggak usah ikutin. Kalau kita lebih suka pakai baju-baju yang modelnya kita sendiri gitu. Atau orang lain mungkin punya perabot di rumah cuman sedikit banget, cuma punya tempat tidur buat rebahan, ya nggak usah ikutin juga. Cukupnya kamu sama cukupnya orang lain itu beda. Jadi tentukan sendiri batasnya seperti apa. Jalani gaya hidup minimalis sesuai versi kamu sendiri. Keluarga saya belum semuanya juga minimalis, jadi itu memang proses belajar. Tapi
kita belajar sama-sama gitu. Kayak suami saya kadang-kadang naruh barang juga masih suka sembarangan gitu kan. Saya harus siapin tempat khusus gitu untuk dia taruh jam tangannya, terus deh gitu apa peralatan handphonenya dan sebagainya di satu tempat supaya nggak berantakan di rumah. Kemudian anak saya kalau pulang habis main basket, bola basket taruh di mana, bajunya ada di mana gitu kan. Pelan-pelan mesti dikasih tahu, jangan lupa ya, taruh lagi ke tempatnya. Habis makan, kadang-kadang naruh aja gitu piringnya. Saya nggak mau cuciin, biarin aja dicuci sendiri. Jadi dia belajar juga untuk mandiri gitu. Terus udah gitu masalah decluttering, misalnya anak saya yang perempuan doyan baca, seneng banget baca, tapi bukunya jadi banyak banget gitu. Saya tanya dong, Kak, ini buku-bukunya nggak boleh dibuang? Jangan mah, jangan dibuang. Ya udah, saya tetap menghormati anak saya gitu. Jadi kita mesti saling mengerti gitu ya. Ada nggak boleh kita buang-buangin barang-barang keluarga kita gitu yang belum siap untuk hidup minimalis. Tapi kita menghargai mereka, ajarin aja pelan-pelan. Misalnya juga anak-anak kan di sekolah ketemu sama teman-temannya tuh. Handphonenya pada bagus-bagus teman-temannya. Terus dia bilang, "Ma, tahu nggak Ma, di sekolah teman-teman aku udah pakai iPhone loh, Ma, iPhone yang bagus lagi, yang keren, yang terbaru." Terus saya tanya, "Emang kenapa Kak?" "Bagus dong, teman-temannya keren-keren." Terus, "Emang kamu mau ganti juga?" Terus dia ketawa-ketawa aja kan. Terus saya bilang, "Loh, kalau gitu Kak, emang handphone kamu sekarang udah nggak bisa buat telepon lagi?" "Bisa sih." "Buat WA bisa nggak?" "Bisa." "Buat Line?" "Bisa." "Storage-nya udah penuh kah?" "Enggak sih, masih cukup." "Jadi gimana Kak, perlu diganti nggak?" Terus dia cuma ketawa aja. Ya udah deh gitu. Saya ajarin mereka untuk bisa lihat apa yang jadi kebutuhan, apa yang jadi keinginan. Kasih pengertian juga, barangkali teman-temannya kelihatan keren di sekolah pakai iPhone terbaru, tapi mama papanya harus ngutang demi anak-anaknya kelihatan keren. Gak boleh begitu juga kan Kak? Iya mah bener juga. Jadi kita kasih pengertian aja gitu buat anak-anak supaya mereka juga bisa ikut hidup minimalis, mengerti apa yang penting dalam hidup mereka, apa yang penting dalam hidup kita masing-masing. Satu pesan buat teman-teman semua, ada satu quote yang bilang begini, "There are two ways to be rich. One is by acquiring much, the other is by desiring little." Ada dua cara untuk jadi kaya. Cara yang pertama adalah dengan mendapatkan sebanyak-banyaknya. Kerja keras sampai kita benar-benar dapat uang sebanyak-banyaknya supaya kita bisa beli banyak barang, supaya kita bisa jadi kaya. Tapi ada cara yang kedua yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menginginkan lebih sedikit. Kalau kita menginginkan lebih sedikit, misalnya segini ya, kalau kita menginginkan lebih sedikit, kita cepat happy gitu. Begitu kita dapat apa yang kita mau, kita happy gitu di sini. Dan segala sesuatu yang di atas ini yang kita dapatkan itu kita anggap sebagai bonus. Tapi kalau kita punya batas cukupnya itu tinggi sekali gitu ya, kita maunya banyak gitu, itu garis ini akan terus naik. Pada saat ada handphone baru, kita mau handphone baru. Bahagia sih, tapi habis itu kita mulai lagi mau handphone yang terbaru lagi tahun depan kan. Dapat lagi, bahagia, senang, tapi habis itu mau lagi, nggak pernah puas. Jadi kita harus bisa hidup dengan cara menginginkan dengan lebih sedikit. Caranya bagaimana ya, mesti teman-teman sendiri yang tahu batasnya seperti apa.